Saya percaya bahwa kita semuanya diberkati Tuhan dan dijaga oleh malaikat Tuhan dan kesehatan kita dan keluarga kita. Puji Tuhan, hari ini kita mau sama-sama berdoa dan minta Tuhan tolong dan supaya kita bisa dikuatkan oleh firman Dia. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Berkatilah hamba Engkau yang akan menyampaikan sedikit firman Engkau. Kuatkanlah kami, biarpun yang menyampaikan, yang mendengar, kami sungguh bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, Amsal 15 ayat 1 dan 18. Di sini bunyinya, firman Tuhan bunyinya seperti ini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Oke, jadi kalau kita ini lemah lembut beda ya. Tapi kalau perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Oke, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Nah, inilah suka saya menjadi seorang pendeta. Sering sekali ada counseling suami istri. Saya pernah counseling istri, saya bilang, kenapa you mau cerai? Dia bilang, Pak Pendeta, kalau you bisa hidup di rumah saya, cukup 2 hari lah. Lihat sifat istri saya. Kalau kamu tahan, aduh, aku undang kamu makan atau apa aja lah, dia bilang. Saya masih ingat dia dengan sedih. Dan orang ini udah gak muda. Pada saat itu dia udah hampir umur kayaknya 60-an ya. Dan dia gak tahan mau cerai. Akhirnya saya salahin laki-laki. Jadi jangan kiranya pendeta itu benar terus. Karena kan pendeta juga salah, termasuk saya. Saya salahnya apa? Saya kiranya itu laki-laki itu yang gak benar gitu loh. Tetapi selidiki tahu akhirnya si ibu ini, istri ini, setiap kali kalau berbicara dengan suaminya itu kasarnya seperti maaf ya, orang yang tidak mempunyai pendidikan. Padahal anak sudah 4. Jawabannya dia ke suaminya itu kesal sekali, pedas sekali. Nah, saudara sekalian, ini ada di firman Tuhan. Jawabannya lemah lembut itu meredakan kegelaman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Bagaimana ibu ini pedas? Suka ngeradekin suaminya. Lu tahu gak? Gue menikah sama lo. Aduh, gak ada apa-apanya ada dibandingin dengan itu adik gue gitu loh. Suaminya mah gini. Tiap tahun mah ke luar negeri segalanya. Nah, saudara sekalian, ini ibu ini perkataan dia itu pedas, menghina suaminya. Akhirnya suaminya bilang, Ko Amin, saya tidak tahan lagi, mau cerai. Nah, saya salahin suaminya terus. Akhirnya saya baru tahu, si ibu ini, perkataan mulutnya itu, nggak tahu lah. Kalau ngomong lebih kasarnya seperti mulut iblis lah. Saya suka bercanda di gereja. Kalau mulut kita ini banyak cerewet, banyak marah orang. Kita ke restoran itu ada restoran sambal apa saya lupa tuh. Yang sambalnya itu ada 10 macam, kita boleh pilih sambal. Ambillah 10 macam itu diaduk-aduk, dicampurin dan makan ya, supaya nggak cerewet gitu loh. Dan tidak mengeluarkan perkataan yang kasar terhadap suaminya. Hari ini firman Tuhan kadang-kadang ini pedas sekali, kadang-kadang keras, kadang-kadang kejam katanya. Tapi buat kita ini ada baiknya. Nah, inilah Amsal yang mengatakan, marilah kita berubah. Perkataan kita itu, kita mau lemah lembut. Ya, ada anak tanya kepada saya, papa saya itu tiap hari marahin orang pakai jorok terus. Saya kalau ibu sama dia, saya juga ikut ke bawah. Kan dia ngomong jorok, saya juga ngomong jorok. Oh, saya bilang, nak, nggak benar, nggak bisa. Jadi caranya gimana Pak Pendeta? Oke, dia marah kamu diam aja. Dia caci maki karena saya nggak sabar. Nah, inilah saya mau katakan. Ini adalah suatu pertanyaan yang luar biasa. Sadar atau tidak, seringkali kita ini berkata-kata buruk, itu akan terjadi. Mengumpat adalah sebagai suatu tindakan kebodohan. Karena kata kasar membangkitkan amarah diri kita sendiri dan juga menyulut kemarahan orang lain. Ini benar. Tidak ada kehidupan yang berkualiti dari seseorang yang pemarah, selain lemah dan lapu dari segi spiritual. Seorang pemarah, ia adalah seorang yang lemah. Dia jangan kiranya dia pintar, dia marah, dia hebat. Ia seorang yang berperang dengan dirinya sendiri. Sekalipun ia menang, tapi ia akan hancur sendiri.
Saya pernah lihat, dia kalau marahin orang karena dia banyak duit, semuanya adiknya nurut sama dia. Tapi sorry ya, waktu dia mati, adiknya nggak ada yang sedih. Ya cepet-cepet matilah, enak kok ini mati, cerewet. Begitu. Kenapa? Mulutnya. Kenapa? Perkataannya. Tidak ada yang lebih buruk, tidak daripada seorang yang menjadi marah sampai ia tidak dapat menguasai dirinya. Orang ini kalau marah, piring semuanya bisa dihancurin. Pada saat kita marah, saat itu kita telah kalah. Jangan kiranya kita menang, jangan. Pada saat kita membenci, saat itu kita telah terkunci. Pada saat kita memendam, saat itu kita telah menjadi tawanan. Benar sekali. Oleh karena itu, sebelum timbul kemarahan dari dalam diri kita, setiap melihat mendengar sesuatu yang tidak kita sukain, pejamkan mata, turikan telinga, lalu tarik nafas dalam sambil mengatakan dalam hati, saya harus sabar dan kita harus berpikir firman Tuhan yang di Amsal tadi, dan kita berdoa, Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Bantulah aku Tuhan Yesus, aku udah gak sabar. Dan saya juga bercanda, ke WC langsung mandi aja pakai air dingin supaya kepala dingin. Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya medan peperangan terbesar berada di pikiran kita. Karena pikiran itu sangat kuat dan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah inilah saudara sekalian, kenapa kita mau mempunyai firman Tuhan? Kenapa kita mau taat kepada firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu kadang-kadang keras sekali, tapi enak. Firman Tuhan itu kalau kita taati, kita akan lihat berkat Tuhan. Nah, ada pepatah mengatakan menabur adalah pikiran akan menuai tindakan. Menabur tindakan akan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan akan menuai karakter. Karakter ini penting sekali. Ya, ini kemarin kita ke rumah duka, ada seorang pendeta meninggal, ya. Dan ini pendeta ini, anaknya cerita, kalau papa dikatakan orang, difitnah orang, papa akan diam, mengatakan nggak apa-apa, cukup kita berdoa, biar mereka gosip di belakang, nggak ada masalah. Dan kita jadi anak-anak dia kesel, kenapa papa kita begitu? Saudara sekalian, karena papanya ada seorang hamba Tuhan. Firman Tuhannya kental sekali dalam hidup dia dan pikiran dia. Dan dia tahu dia tidak boleh marah. Karena itu menjadi karakter pendeta itu sampai dia dipanggil Tuhan. Pikiran kita seumpama tanah. Tanah tidak pernah peduli terhadap jenis benih apapun yang hendak kita tanam. Ya kan? Jika kita menabur benih jagung, tanah akan meresponnya, lalu menumbuhkan jagung. Apapun yang kita tanamkan dalam pikiran kita, entah itu hal yang baik atau yang buruk, pikiran kita akan segera menerima, merespon, menumbuhkannya. Sadar atau tidak, seringkali kita memperkatakan hal buruk tentang diri kita sendiri. Misalnya, hidupku penuh masalah. Sekarang ini COVID-19 belum selesai. Kerjaan saya berantakan, di PHK, gaji dipotong, dan aku tidak akan berhasil. Sakitku tidak akan sembuh, aku bodoh dan miskin. Ini semuanya negatif. Masa depanku suram, dan sebagainya. Ini adalah pikiran yang dari iblis. Ya kan? Hal negatif yang kita ucapkan itu dan pikirkan itu direspon oleh pikiran kita dalam bentuk sikap dan tindakan yang pada gilirannya akan menghasilkan sesuatu yang sama seperti yang kita tanamkan dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, marilah kita tanamkan hal yang positif di benak kita, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa dan sungguh diberkati Tuhan dan dijaga oleh firman Tuhan. Saudara sekalian, kamu kena pastor bagaimana? Contohnya, janji Tuhan itu luar biasa. Jangan takut, hari ini sahabat. 365 kali di Alkitab mengatakan jangan takut. Berarti tiap hari sekali. Cukup untuk kita tidak usah takut. Mari saudara sekalian, kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita aplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan hari ini mengatakan jawabannya lemah lembut, meredakan kegelaman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jangan kita dengan perkataan yang pedas. Kita berubah, kita bertobat, minta Tuhan angkatlah Tuhan Yesus segala ngomong yang jorok Tuhan, yang tidak berkenan. Rubahlah saya.
kita akan lihat berkat Tuhan turun dari sorga. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Kau yang begitu indah. Kita tidak mau jadi seorang pemarah. Kita tidak mau jadi seorang yang mengeluarkan perkataan yang pedas. Bantulah kami semuanya jemaat YSS. Bantulah kami supaya kami kuat di dalam Engkau. Berkati kami Tuhan supaya pikiran kami positif. Dan ingat berkat Engkau berlimpah-limpah buat setiap anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami silakan pemimpin bangsa negara Indonesia ini di tangan Engkau, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran menteri, dan juga dokter dan suster. Tuhan berkatilah mereka, kesehatan mereka. Dan juga Tuhan saudara seiman kita di YSS dimanapun mereka berada. Lindungi dan berkati pekerjaan, studi, bisnis mereka. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi.